Film post-apocalypse terbaik tahun ini. Oke, berikut review kami untuk 28 Years Later. Intinya sih sesuai judulnya, film ini menampilkan apa sih yang terjadi 28 tahun setelah Rage virus menyerang Britania Raya. Kondisi dunia seperti apa, nasib manusia yang masih bisa bertahan hidup kayak gimana, dan ini yang seru. Manusia-manusia infected-nya ini bentukannya kayak gimana. Yap, betul, ini merupakan film ketiga dari franchise 28 X Later. Sebelum ini ada 20 Days Later sama 20 Weeks Later. Pertanyaan utamanya adalah, harus nonton 2 film sebelumnya dulu kah? Nah, ini yang menarik. Meski judul-judulnya punya korelasi yang mirip, tapi sebenarnya masing-masing film tuh berdiri sendiri. Fokus ceritanya beda, karakter utamanya beda juga. Jadi daripada disebut sequel, sebenarnya lebih tepat disebut spin-off. Jadi aman banget buat ditonton langsung. Hal pertama yang menarik dari film ini tuh editingnya sih. Banyak shot-shot yang unik dan berasa eksperimental aja gitu di film ini. Terutama beberapa sekuen actionnya, yang sering kali nampilin framing-framing gak umum tapi menarik banget. Ini beneran susah dijelasin dan emang harus ditonton sendiri sih. Nah, berikutnya soal cerita, buat kami yang nonton 2 film sebelumnya, film ketiga ini tuh merupakan seri paling gore, brutal, banyak jump scare, tapi juga sekaligus paling emosional. Meski paling brutal, di sisi lain film ini punya fokus cerita tentang keluarga, spesifik tentang ibu dan anak sih, yang cukup menyayat hati, terutama di paruh akhirnya ya. Jujur menarik banget sih, gimana film post apokalips dengan adegan super brutal kayak gini tuh ternyata masih bisa ngasih ruang buat menyampaikan pesan filosofis tentang kehidupan. Intinya gimana sebagai sebuah sajian post apokalips menarik banget sih. Secara teknis audio dan visual treatmentnya ngasih kesegaran tersendiri. Soal cerita, meski kemungkinan besar bakal ngasih banyak pertanyaan, tapi tetap seru buat diikutin. Pesan filosofisnya cukup nempel di kepala juga. Recommended. 28 Years Later sedang tayang di bioskop.